Saudara dosen Universitas Syekh Kuala atau Unsyah Aceh, Saiful Mahdi, divonis bersalah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Vonis ini dijatuhkan setelah mengkritik hasil tes calon pegawai negeri sipil untuk dosen Fakultas Teknik pada akhir 2018. Selain hukuman penjara, Saiful juga didenda 10 juta rupiah. Atas hukuman tersebut, terdakwa Saiful dan pengacara sempat mengajukan banding, namun putusannya tetap bersalah. Putusan MA keluar 1 bulan yang lalu, Kamis siang. Terdakwa diantar langsung oleh kuasa hukum dari LBH Banda Aceh. Puluhan aktivis juga mahasiswa ke kantor Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Warga negara yang harus patuh hukum, ya, tapi patuh hukum bukan berarti kita tunduk. Ya. Kita tidak tunduk, tapi kita harus patuh hukum sebagai warga negara. Ya. Jadi bagi saya ini bukan kekalahan atau penundukan, ya, tapi sebagai warga negara kita tetap harus hadir dan mematuhi hukum. Saya ingin sekali negara betul-betul hadir sehingga cukup keluarga akan menyerahkan kemerdekaannya sebagai individu karena dia tetap. Dian Rubianti, istri dosen Unsyah Banda Aceh, turut mengantar suaminya Saiful Mahdi menjalani eksekusi penahanan. Ia menyebut putusan ini merupakan pukulan berat bagi keluarga. Dian menilai ada keanehan selama proses hukum berlangsung karena hakim tidak mempertimbangkan kesaksian ahli yang menyebut percakapan di WhatsApp Group tidak bisa dijadikan barang bukti untuk pemindanaan. Saya dan anak-anak sempat berharap, terutama ketika pemerintah menandatangani SKB. Kami sangat berharap Hakim Agung melihat SKB ini karena salah satu butir SKB menyatakan bahwa percakapan di WA Group tidak boleh dipidana. Bahkan Hakim di Pengadilan Negeri tidak mendengar pendapat Prof. Henry Subianto, Ketua Panja, stafsus Kementerian Informasi dan Komunikasi. Bahkan kesaksiannya diabaikan. Kemudian ketika kasasi ditolak, saya dan anak-anak menyadari bahwa hari-hari gelap akan segera datang. Saiful Mahdi dilaporkan oleh Dekan Fakultas Teknik Unsyah ke Polres Banda Aceh karena mengkritik tes CPNS untuk dosen Fakultas Teknis Unsyah pada akhir tahun 2018. Komentar Saiful Mahdi di dalam grup WhatsApp dianggap sebagai upaya pencemaran nama baik. Saiful Mahdi lalu divonis bersalah dengan hukuman kurungan penjara 3 bulan dan denda 10 juta rupiah. Sebulan yang lalu putusan dari Mahkamah Agung sudah turun, meskipun sampai hari ini kami belum menerima putusannya, baru salinan putusan. Nah, kemudian jaksa menghubungi kapan bisa mengantarkan Bang Saiful Mahdi. Setelah kita komunikasi dan mengurus semua administrasi dan kita ditentukan bahwa Hardikda menjadi hari Bang Saiful dieksekusi. Putusannya masih sama seperti semula, 3 bulan plus denda 10 juta. Kini Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan LBH Banda Aceh mengajukan permohonan amnesti ke Presiden Joko Widodo. YLBHI menyebut pemerintah telah mengakui adanya permasalahan dalam Undang-Undang ITE sehingga mengeluarkan surat keputusan bersama pedoman kriteria implementasi Undang-Undang ITE yang ditandatangani Menkominfo, Kapolri, dan Jaksa Agung. Kondisi tersebut bisa jadi pertimbangan bagi Presiden memberikan amnesti bagi dosen Saiful. Sekarang ketika Pak Jokowi sudah membentuk SKB, Pak Jokowi menyatakan setuju dengan problematika Undang-Undang ITE dan dia akan merevisi Undang-Undang ITE, maka sangat layak bahkan cenderung wajib, ya, berkewajiban Presiden mengabulkan amnesti dari Pak Saiful Mahdi. Karena apa? Karena ya jangan sampai korban segera udah dieksekusi baru besok dilepasin gitu.